Jadi ini ada sebuah cerita. Satu cerita di dalam kitab Nasoihul Ibad halaman 8. Dalam kitab Nasoihul Ibad ada sebuah hikayah yang menceritakan hal yang sebenarnya sederhana, tapi justru ini menjadikan kemuliaan seseorang atau bahkan diangkat derajatnya seseorang sampai mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jadi hikayah tersebut itu menceritakan begini. Jadi ada sebuah cerita Abu Bakar Asyibli, atau nama aslinya itu atau alam asma'nya itu adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakar Dalaf bin Jahdar. Dalaf bin Jahdar Asyibli rahimahullah ta'ala. Ini salah satu ulama golongan tasawuf atau ulama sufi yang sudah masyhur. Dalaf bin Jahdar atau yang dikenal dengan Asyibli, Abu Bakar Asyibli, ini satu ketika sowan. Karena sesama ulama itu memang sudah merupakan satu hal yang lumrah. Wong alim sowan wong alim. Nah, orang yang di situ berilmu itu bukan berarti terus di situ berilmu. Nah, justru ulama dulu atau golongan tabi'in maupun tabi'un tabi'in, kalau tabi'in itu berarti yang hidup sebelum 200 Hijriah, tapi setelah masa sahabat. Nah, kemudian contohnya kayak misalkan 4 mazhab. Jadi ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Nah, ini termasuk tabi'in. Jadi yang hidup dan sampai mati dalam keadaan beriman. Nah, ini setelah, ya, hidupnya ini setelah masa sahabat, tapi sebelum golongan tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in itu kapan? Tabi'ut tabi'in itu yang hidup setelah 200 Hijriah. Nah, semisal termasuk di situ adalah Abu Bakar Asyibli. Ini termasuk. Nah, Abu Bakar Asyibli atau Dalaf bin Jahdar ini termasuk kira-kira masa beliau itu kira-kira semasa dengan ahli tasawuf atau ulama tasawuf yang banyak dijadikan contoh ketauladanan bagi golongan ahli sunnah wal jamaah, lebih-lebih pada golongan an-nahdiyin itu kebanyakan juga mengikuti baik secara metodologis maupun juga secara aktualitatif terhadap apa yang dicontohkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini semasa dengan Abu Bakar Asyibli. Nah, kembali lagi, Abu Bakar Asyibli ini adalah salah satu golongan waliullah atau kekasih Allah yang luar biasa, yang mempunyai keistimewaan bukan karena dari hasil puasanya, hajinya, dari hasil zakatnya atau bahkan dari qiyamul lailnya, itu tidak. Tapi karena ada kontinuitas keteladanan yang beliau lakukan setiap habis sholat fardu itu pasti Asyibli tidak pernah sama sekali meninggalkan 2 ayat kalau tidak salah dari surat At-Taubah, yaitu ayat Laqad-ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian ayat selanjutnya fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat ini setiap habis sholat fardhu atau sholat maktubah ini tidak pernah ditinggalkan. Kemudian setelah itu beliau bersolawat kepada Rasulullah yang dalam kitab ini, kalau dalam kitab Nasoihul Ibad itu redaksinya oleh muallif dikatakan sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, selalu diakhiri dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekilas tentang Asyibli. Satu ketika Asyibli ini sowan kepada sesama ulama ahli tasawuf, yaitu kebetulan beliau itu sowan pada Ibnu Mujahid. Syekh Ibnu Mujahid atau Imam Ibnu Mujahid, di saat Asyibli ini sowan,
Ibnu Mujahid ini tidak kemudian mengatakan atau tidak usah bertanya dulu atau menanyakan Asyibli ini dari mana, kemudian pernah punya lapan apa, enggak. Langsung Ibnu Mujahid ketika tahu kalau Asyibli ini datang, langsung beliau ini berdiri menyambut, kemudian memeluk atau ngerangkul Asyibli. Kemudian setelah ngerangkul, di antara baina ainaihi, ya, di antara kedua mata Asyibli ini dikecup oleh Ibnu Mujahid. Nah, kenapa demikian? Ternyata Ibnu Mujahid itu, jadi ra'aitu fil manam, kata beliau, berarti beliau itu di dalam mimpinya beliau itu bertemu dengan Rasulullah yang mana saat dalam mimpi beliau itu ada orang yang sosoknya sama persis yang menghadap kepada beliau, kepada Ibnu Mujahid maksud saya. Jadi ada orang yang plek dan namanya juga sama, yaitu Asyibli, Abu Bakar Dalif bin Jahdar Asyibli rahimahullah. Nah, ini menghadap kepada Rasulullah dan oleh Rasulullah ini kemudian dikecup keningnya atau dahinya yang tepatnya itu di antara kedua mata Asyibli. Nah, kemudian di situ Rasulullah ditanya saat di dalam mimpi itu, Ibnu Mujahid kemudian bertanya, ya Rasulullah, mana tadi? Nah, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli. Ya Rasulullah, dengan kok ngelampahi utawi, ya Rasulullah, engkau melakukan hal tersebut kepada Asyibli. Jawab Rasulullah, iya benar. Innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini wa yaqulu sallallahu alaihi ya Muhammad. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, iya betul, saya melakukan itu karena sesungguhnya Asyibli itu sama sekali tidak pernah meninggalkan dua ayat dari akhir surat Taubah, yaitu laqad ja'akum ila akhiri. Nah, ini tidak pernah sama sekali ditinggalkan, meskipun cuma sekali aja tidak pernah ditinggalkan. Setelah itu diikuti dengan bacaan sholawat sallallahu alaihi ya Muhammad. Nah, karena itulah kemudian aku melakukannya. Nah, cerita ini disampaikan oleh Ibnu Mujahid, yang Ibnu Mujahid saat itu tidak bertanya kepada Asyibli. Setelah Ibnu Mujahid mengecup kening dari Asyibli, baru kemudian beliau bertanya kepada Asyibli, apakah benar ketika kamu itu selesai menjalankan sholat fardu, kamu tidak pernah meninggalkan dua ayat terakhir dari surat Taubah, kemudian diakhiri dengan sholawat, yaitu sallallahu alaihi ya Muhammad. Jawab Asyibli atau Abu Bakar Asyibli, yang namanya tadi saya sampaikan Dalif bin Jahdar. Nah, itu menjawab iya betul. Nah, karena sudah begitu, Asyibli kemudian menjelaskan persis seperti yang didhawuhi Rasulullah di dalam mimpinya Ibnu Mujahid. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ketika kita melakukan satu kegiatan atau amal, maka di situ secara otomatis tidak ada amal sekecil apapun yang di situ sia-sia, itu tidak ada. Sudah barang tentu pasti suatu saat akan berbuah. Hanya tinggal kita melakukannya dengan telaten, dengan seksama, atau dalam bahasa santri dikatakan istiqomah. Makanya istiqomah ini sampai dikatakan lebih mulia dari 1000 kali karomah. Nah, kalau ini kemudian kita ambil sebagai sebuah ibrah, maka di saat kita menjalankan tugas kita apapun itu, ketika kita di rumah kita bersama dengan anak istri, maka ketika dengan istri maka kita berstatus sebagai seorang suami. Tetapi terkadang secara fungsi suami ini bukan hanya sebagai imam dari istrinya saja, itu tidak. Atau bisa dikatakan sebagai seorang imam tapi dengan makna yang majmu', artinya dengan makna yang lebih universal, jangan dimaknai sempit. Artinya apa? Ketika seorang suami terhadap istri, ya,
ini tidak hanya sebagai orang yang memberikan perintah, instruksi, kemudian di situ melarang, menentukan istri ini melakukan segala sesuatu harus atas izinnya dan lain sebagainya. Tidak serta-merta seperti itu. Tetapi terkadang seorang suami juga harus siap untuk mendengarkan keluh kesah dari istri. Begitupun kepada anak. Kepada anak pun juga begitu. Tidak kemudian seorang laki-laki atau seorang perempuan pun juga sama halnya ketika terhadap anaknya mempunyai tugas atau anaknya mempunyai kegiatan. Nah, ini ketika seorang laki-laki atau perempuan sama saja, saya sebut saja orang tua. Ketika orang tua kepada anak ini, ketika di situ tidak mengarahkan anaknya atau memberikan arahan yang tepat kepada anaknya, salah-salah bukan anaknya nanti yang punya tugas, tapi orang tuanya yang justru mempunyai tugas. Jadi ingat, terutama pada situasi seperti ini, anak katakan diberi tugas oleh sekolahnya masing-masing. Ketika di rumah mengerjakan, terkadang anak itu mempunyai ekspresi atau ungkapan yang terkadang tidak enak didengar. Tapi tidak enak pun itu kan hanya kita dengarkan. Kalau kita masukkan terlalu dalam, sudah secara otomatis kita nanti ikut-ikutan menjadi seperti anak-anak. Artinya bagaimana? Misalkan, Bapak, saya masih punya tugas, ada 50 soal yang belum tak kerjakan. Nah ini besok siang ini harus tak kirimkan ke Bu Guru. Nah kalau ini kemudian orang tuanya jawab, Bapak ini capek, aku ini kesel, Bapak ini capek, minta ajari aja sama ibumu. Nah sementara bapaknya tahu ibunya saat itu sedang masak atau sedang melakukan kegiatan yang fungsinya itu juga menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, termasuk juga bapak EDW. Lah ketika bapaknya bilang, kalau njaluk warah ibumu, minta bimbingan sama ibumu sana. Lah terus bapaknya saat itu ketika ditanya anaknya, "Loh enggak Pak, saya pengen diajari sama Bapak." "Kamu enggak tahu apa kalau Bapak ini sudah capek-capek kerja sekarang baru pulang. Bapak belum sempat untuk istirahat, bahkan Bapak untuk mandi aja belum sempat. Kok sempat-sempatnya kamu itu minta sama Bapak, sama ibumu sana." Nah ini yang saya artikan, bukan anak kecilnya yang dapat tugas, tapi justru orang tuanya yang justru malah jadi anak kecil. Maka ini harus sesuai fungsi. Nah ini artinya ketika kita melihat segala sesuatu, amal apapun itu, termasuk ketika dengan anak, dampinginya, ya anggap aja di situ bagian amal kita. Ingat bahwa al-a'malu suwarun qaimun wa arwatuha sirul ikhlas. Maka amal atau kumpulan amal, al-a'mal itu adalah suwarun qaimun, adalah gambar-gambar yang jemleger atau gambar-gambar yang jelas. Nah ketika dikatakan amal itu adalah sebuah gambar, maka gambar ini tidak bisa hidup. Makanya lanjutannya itu adalah wa arwahuha sirul ikhlas. Maka ketika amal ini dilakukan, maka jangan hanya sekali, 2 kali. Kalau sudah 2 kali, maka jangan hanya 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali, seterusnya. Terus sampai kemudian ada saatnya Allah Ta'ala membuat atau ngersake kita itu lupa dengan berapa kali amal kita sudah melakukan apa, otomatis arwahnya nanti insya Allah akan muncul. Nah di situ baru muncul yang namanya amal yang sempurna. Nah karena kalau hanya, tapi jangan dikatakan begini, al-a'mal suwarun qaimun, berarti kalau sekumpulan gambar saja, buat apa saya beramal? Mending tidak. Ini salah. Justru kalau sudah begitu, ibaratkan saja begini, Anda punya gambar, atau kita punya gambar, selembar gambar, 1 lembar gambar, ya, barangkali ini tidak terlalu berarti. Katakan, misal punya gambar 1 lembar ini barangkali tidak berarti atau paling 500 rupiah. Tetapi kalau gambar ini sampai hitungan berapa ton atau berapa kuintal, otomatis ini nanti akan ada harga yang seimbang dengan harga tersebut.
Maka sama halnya ketika kita lihat hikayat dari Abu Bakar Asyibli ini tadi, ketika ditanya oleh Ibnu Mujahid, ini Ibnu Mujahid tidak kemudian tanya dulu, Asyibli, apa kamu punya amalan laqad ja'akum dan seterusnya, tidak. Tapi Ibnu Mujahid di situ langsung mutaba'atur Rasul, pokoknya manut begini Kanjeng Nabi tanpa mendahulukan adanya keraguan, karena beliau memang tidak dihinggapi rasa ragu. Nah, berarti intelektualitas ini jatuhnya adalah, atau penempatan intelektualitas ini harus di bawah wahyu atau di bawah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah, maupun juga perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada al-adillatu syar'iyyah. Jadi kita ketika melakukan segala sesuatu hal, maka prinsipnya ini kembalinya adalah kepada perintah atau kepada agama dulu, baru di situ nanti akal kita atau intelektualitas kita itu baru mengikuti, bukan agama yang mengikuti intelektualitas kita. Ibnu Mujahid melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam mimpinya sekalipun. Baru setelah beliau melakukan itu, beliau tanya kepada Asyibli, benarkah kamu tidak pernah meninggalkan 2 ayat terakhir dari surat Taubah? Dijawab iya. Persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Nah, ini berarti apapun yang kita lakukan, termasuk pesan atau amaliyah kita yang bersifat kontinu, ini tidak sama sekali di situ tanpa bekas, itu tidak. Sama halnya seorang guru ketika ketelatenan itu muncul terhadap murid, maka ini secara otomatis nantinya juga akan membuahkan hasil yang sama atau yang berimbang dengan apa yang selama ini diteladani oleh para guru atau para pengajar. Nah, di sini saya ngambil salah satu hikayat, yakni hikayat atau contoh cerita sebagai sebuah contoh, yaitu cerita tentang